Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti
dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada, dan kami bersyukur karena kesehatan yang Tuhan berikan. Kita bisa sama-sama berkumpul pada ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama membacakan Mazmur 91. Tim Wilnia dipersilakan. Mari kita sama-sama membacakan Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi ini Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan perbuatan buat setiap hidup kami Tuhan. Apapun Tuhan cobaan yang kami alami akhir-akhir ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau taruh semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami hanya mau melihat kebesaran-Mu Tuhan, hal yang baik Tuhan yang sudah Engkau berikan buat hidup kami. Kami mau memegang itu Tuhan, biar kasih karunia-Mu Tuhan terus berjalan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tidak mau fokus pada permasalahan kami tidak mau fokus pada beban-beban kami Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, kami akan mendapatkan kelegaan, kami akan mendapatkan damai sejahtera Tuhan di saat kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami Tuhan, Engkau buka setiap hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama sembah Tuhan.
sembah Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya, kita agungkan Tuhan. Kiara nama ya shekera ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba ya ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba. Kiara nama ya shekera takara nama ya ralaba laba 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 laba. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan, kami sembah
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum hormat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan, kagum hormat akan Engkau Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, skala papa papa shandara skala papa papa. Oh ya Aba ya Bapa, ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Oh Tuhan Yesus ya Bapa ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya kami boleh memasuki bulan Desember ini Bapa. Itu semua karena anugerah Tuhan Bapa. Oh Engkau sangat mengasihi Tuhan. Oh semua Tuhan, hamba-hamba-Mu, keluarga besar GBI Pondok Aren Bapa. Kami percaya Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah membawa kami semua Tuhan masuk dalam hadirat-Mu di dalam GBI Pondok Aren ini Bapa. Terima kasih Bapak Tantinnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Aba ya Bapa. Kami boleh melewati bulan November Bapak. Kami boleh memasuki bulan Desember di tahun 2022 ini Bapak. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Oh ya Aba ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau sudah menjamah kami semua, melawat kami semua Tuhan, khususnya pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya ya Bapa. Khususnya jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang sudah setia Tuhan, datang Tuhan padamu Bapa di GBI Pondok Aren Bapa. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua Bapa. Dari awal bulan Januari sampai sekarang Tuhan, khususnya Bapa. Kami masuk bulan Desember, kami boleh mengakhiri tahun 2022 Tuhan dengan penuh sukacita Bapa. Itu karena kasih karunia-Mu Bapa. Kasih anugerah Tuhan yang kami terima Bapa setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya bisa mengucap syukur. Engkau sangat mengasihi kami semua. Engkau sangat menyayangi kami semua Tuhan. Khususnya keluarga besar GBI Pondok Aren Bapa. Oh ya Aba ya Aba ya Bapa. Kami bawa Tuhan hari ini Bapa. Oh Tuhan, WL Singer Tuhan, pemusik, pemandu OHP, semua pelayan-pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu Bapak, Asher, semuanya yang terlibat dalam pelayanan ini Bapak. Kami percaya Engkau sudah mengurapi dari pagi Bapak, Engkau memberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Biarlah firman pagi hari ini yang akan disampaikan Bapak
menjadi berkat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah sendengkan telinga kami Tuhan, tajamkan mata rohani kami untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Semuanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa juga Tuhan Bapak rohani kami, Tuhan Gembala Sidang, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta keluarga besarnya dan wakilnya Bapak, juga karayon kami Pak Beni Gunawan beserta staf penggembalaannya Tuhan di Rayon 1E, dan khususnya gembala kami yang terkasih Bapak Sunardi Bahri Bapak di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau selalu Tuhan mengurapi setiap hari, setiap saat dari pagi hingga malam hingga pagi lagi Bapak. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau percayakan Tuhan mengembalakan di GPI Pondok Aren Bapak. Kami sungguh mengucap syukur Bapak. Kami boleh bertumbuh Tuhan di GPI Pondok Aren Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan Ibu Jen, anak mantunya semua dan keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan GPI Pondok Aren Bapak, seluruh keluarga besar GPI Pondok Aren Bapak. Oh salam damai sejahtera turun atas keluarga GPI Pondok Aren. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat menyayangi, sangat mengasihi Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan luar biasa. Oh sungguh dahsyat, sungguh ajaib Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa terus untuk anak-anak muda Bapak, khususnya yang ada di Pondok Aren Bapak. Biarlah Tuhan Kau kasih, Kau sayangi Tuhan, boleh bertumbuh terus melayani Engkau di tempat ini Bapak. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna Bapak. Kuasa darah Yesus selalu menyertai anak-anak muda dan 5 generasi di tempat ini Bapak. Dari bayi-bayi yang masih ada di kandungan, bayi-bayi sekolah minggu, GC, youth, dewasa muda, bahkan orang tua Tuhan, umas yang Kau sangat kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia khususnya Bapak. Salam Indonesia, damai sejahtera turun atas Indonesia. Oh terima kasih, Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Bapak. Biarlah Kau yang bekerja, Kau yang berkarya Tuhan atas jiwa-jiwa yang ada di Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden, bahkan pimpinan dari pusat sampai daerah sampai RT RW Bapak. Kau yang memberkati Tuhan, Kau berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Oh Tuhan, kami juga membawa persembahan, baik persembahan perpuluhan maupun persembahan umum Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan Tuhan mengeringkan lumbung, bahkan Kau memenuhi lumbung-lumbung seluruh keluarga GPI Pondok Aren Bapak. Oh lumbung-lumbung selalu Kau penuhi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sempurnakan setiap doa-doa kami ya Bapak. Kalau hari ini ada penyerahan anak Bapak, biarlah Engkau yang memberkati melalui hamba-Mu ini Bapak. Biarlah anak ini boleh tumbuh besar. Berikan roh takut akan Engkau Bapak. Oh tumbuh sehat Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak. Oh sempurnakan setiap doa-doa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita adalah sahabat-sahabat Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Mari kita tos kanan kiri bilang, kamu sahabat Tuhan, kamu sahabat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah sahabat kami Tuhan Yesus. Is it true that
bulan Desember ini, di minggu yang pertama, kita akan kembali boleh merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi terasa kita ada di bulan yang terakhir di tahun 2022 ini, bulan 12, dan kita sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Biarlah kita terus mau bangkit dan mau jadi pemenang. Amin. Amin. Tahun 2023, sesudah Gembala Sidang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun kebangkitan dan jadi pemenang. Amin. Amin. Untuk itu saya percaya kalau kita melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita mau terus saudara bersama-sama. Ya, berjalan bersama-sama dalam kasih karunia Tuhan yang tidak berhenti dalam kehidupan kita semuanya. Menuntun kita semuanya tahun 2022 sampai ke bulan Desember. Saya percaya Tuhan juga akan menuntun kita masuk ke tahun 2023 dan bahkan mengakhiri tahun 2023 bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Di pagi yang indah ini kita mau sama-sama, saya undang Mas Andre, Ajang, kita sama-sama mendoakan untuk anak Evano, Kian dan Moko. Dan kita mau berdoa bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, biarlah kita mau menyerahkan, ya. Pada saat anak-anak kecil datang kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, biarkan mereka datang kepadaku, karena sesungguhnya Dialah ada pemilik kerajaan surga. Amin. Mari saudara kita mau berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh bahwa anak Evano Kian Darmoko diserahkan kepada tangannya Tuhan. Kita tahu saudara, setiap yang kita persembahkan ke tangannya Tuhan, ya, semuanya Tuhan multiplikasi. Semuanya Tuhan menjadikan jauh dari apa yang boleh kami harapkan. Dan saya percaya anak Evano Kian Darmoko akan bertumbuh sempurna di dalam tangan Tuhan. Oh, mari arahkan tanganmu ke depan, kita berdoa bersama-sama. Oh, kami tahu Tuhan, oh nama-nama Engkau sudah mengenal anak Evano Kian Darmoko sejak dari kandungan ibunya. Bahkan Engkau memilih Tuhan, oh nama-nama dalam satu rangkaian rencana yang indah, sehingga anak ini boleh Anda lahir ke muka bumi bukan tanpa tujuan. Kami tahu Tuhan, segala rencanamu pasti digenapi dalam kehidupan Evano Kian Darmoko. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, sesudah kehendak-Mu Tuhan, kami membawa anak Evano Kian Darmoko ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah tangan-Mu sendiri akan memelihara, akan memberikan pertumbuhan yang sempurna pada anak Evano Kian Darmoko. Kami tahu segala rancangan-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Begitu juga dalam kehidupan anak Evano Kian Darmoko. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan, di hadapan jemaat-jemaat-Mu, di hadapan hamba-hamba-Mu, di hadapan malaikat-malaikat-Mu di surga Tuhan. Sesudah yang kehendak-Mu Bapa, Hamba akan menyerahkan anak Evano Kian Darmoko ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau menyerahkan Evano Kian Darmoko dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertumbuhannya sempurna dalam tangan-Mu. Tidak ada satupun kuasa Tuhan, tidak ada satupun rancangan-rancangan kuasa kegelapan, hanya rancangan-Mu saja digenapi dalam kehidupan anak-Mu. Berkati Andre Tuhan, berkati Ajeng Tuhan, sebagai orang tua yang Kutitipkan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sangat menyayangi Evano Kian Darmoko. Itu juga kedua orang tuanya berikan kasih-Mu yang sempurna, sebab dia boleh membesarkan, oh Tuhan, putranya ini Tuhan, di dalam kasih Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa boleh bertumbuh di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan kami percaya, anak-Mu akan bersama-sama Tuhan dalam kasih-Mu, dalam kasih karunia-Mu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Sekali lagi Tuhan berkati Ajak Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati Tuhan Andre Tuhan, berkati Evano. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki firman. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, Kau bawaku ke air tenang,
Kami mau belajar tentang itu hari ini Tuhan. Kami mau mengerti lebih banyak lagi tentang Engkau, tentang kasih-Mu, tentang kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Biar hidup kami dimerdekakan tiap hari dan sekali untuk selamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar iman kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Makasih Bapa, berkati kami Tuhan, buka kebenaran-kebenaran baru bagi kami Tuhan Yesus. Saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap menerima firman Tuhan berkata, Amin. Saya disclaimer dulu, 4 hari yang lalu saya PCR dan hasilnya negatif. Jadi saya buka ini. Oke, shalom semuanya. Nah, saya senang bulan lalu sama bulan ini adalah tema kita tentang kasih karunia. Ingat, masih ingat pelajaran kita yang saya bagikan bulan lalu? Saya senang banget kenapa bulan ini kita merayakan Natal juga. Kita tahu Natal itu identik dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat. Jadi ketika saya membagikan kasih karunia, mudah-mudahan kita semua bisa menerima. Jadi sama seperti bulan lalu, mohon handphonenya disimpan dulu karena diskusi ini pembelajaran ini benar-benar butuh kejelian dan detail. Sekali skip nanti kelewat. Oke? Jadi bulan lalu saya bicara soal kasih karunia. Kalau kita bicara soal kasih karunia, pasti kita akan bicara soal hukum Taurat. Jadi di sampingnya hukum Taurat adalah kasih karunia. Kita hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah kasih karunia. Kita tahu, kita udah belajar bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Sudah digenapi. Sehingga sekarang kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Nah, hukum Taurat itu mengedepankan tentang kekudusan. Tapi kasih karunia mengedepankan tentang kasihnya, kasih karunianya, hubungannya. Sebelum saya bahas, saya pengen kita bandingkan antara dua cerita ini. Di Yohanes 3 dan di Yohanes 4. Di Yohanes 3, Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus. Di Yohanes 4, Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria waktu menimba air. Beda. Respon Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan ahli-ahli Taurat sama ketemu dengan wanita Samaria itu beda. Bedanya seperti apa? Kita baca langsung Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Jadi respon Tuhan, kenapa Tuhan tuh beda ya? Saya tuh bingung loh. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi itu dia melakukan banyak sekali hukum Taurat dan dia mengerti banyak tentang hukum Taurat. Dia tahu dan detail, dia melakukan banyak hal tentang hukum Taurat. Bahkan ada yang sempurna gitu. Enggak sempurna sih, ada yang. Tapi ya itu, kenapa Tuhan menjawab berbeda, sikap Tuhan tuh beda antara orang Farisi dan orang berdosa. Saya bacain. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 aja. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, nah ini pemimpin orang Yahudi. Nikodemus itu pemimpin orang Yahudi. Ingat, pemimpin orang Yahudi, Farisinya Farisi. Pemimpin orang Yahudi, Farisinya orang Farisi. Jadi tingkatannya, dudukannya lebih tinggi. Tinggi banget, paling tinggi. Pemimpin orang Yahudi. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi ia datang waktu malam. Jadi dia nggak mau ketahuan. Dia tuh nggak mau kelihatan banyak orang. Jadi dia datangnya malam-malam. Malam-malam, sebentar. Suara saya kedengaran enak gak sih? Boleh tukar nggak Om? Maaf ya. Tes. Nah ini lebih enak sih. Kalau ini agak teriak sedikit tadi. Maaf ya.
Jadi Nikodemus dia datang malam-malam, dia nggak mau orang banyak tahu. Dia datang malam-malam ke Tuhan Yesus. Tuhan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Dia datang malam-malam, dia anggap Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tak menyertainya. Nikodemus datang, dia menganggap Yesus sebagai guru. Tapi ketika wanita Samaria datang, apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab Nikodemus, dia bilang gini, engkau adalah pengajar Israel di ayat 10 ya. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jawabannya kepada Nikodemus seperti itu. Tapi jawabannya kepada perempuan Samaria beda. Dia bilang sama orang Samaria, begitu ketemu sama wanita Samaria, dia bilang, dia menggunakan semua fasilitas yang ada, air yang ada di depannya dia pakai untuk melayani orang Samaria itu, untuk menjelaskan dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaannya dia jelaskan tentang kasihnya kepada orang Samaria itu. Beda penjelasan kepada orang Farisi dan kepada wanita Samaria. Dan kalau kita bilang sih wanita Samaria itu pencapaiannya apa sih? Wanita Samaria yang itu pencapaiannya apa sih? Ini enggak melihat status ya saya, tapi faktanya begitu. Pemimpin Farisi itu pemimpin. Kalau yang wanita Samaria pencapaian terbaiknya ya punya 5 suami aja gitu. Dia bukan orang siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa. Tapi Yesus, ingat, lihat. Yesus bicara sama dia enak banget. Dia bilang tentang air hidup. Dia lagi nimba, dia bilang tentang air hidup. Untungnya dia lagi nimba. Kalau dia lagi nyangkul, Tuhan Yesus bicara soal cangkul itu. Dia bicara soal banyak hal di dalam kehidupannya. Dan perbedaannya apa? Waktu wanita Samaria menjawab, Tuhan Yesus bilang, benar katamu. Beda nggak jawaban Tuhan Yesus ke orang Farisi sama ke wanita Samaria? Beda. Berbeda. Kenapa? Karena wanita Samaria menganggap Yesus sebagai juru selamat. Tapi orang Farisi dia menganggap Yesus sebagai guru. Beda. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Murid-muridnya jawab, menurut orang, engkau adalah nabi. Menurut orang, engkau adalah rasul. Menurut orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Menurut orang, engkau adalah siapa lagi? Bukan Mesias, belum. Elia yang akan datang itu. Menurut orang, katanya. Tapi Tuhan Yesus, ingat, Tuhan Yesus langsung bertanya. Tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Murid-muridnya menjawab menurut mereka. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Dia nggak mau apa kata orang. Tapi menurut kamu, siapa aku ini? Petrus langsung jawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Juru selamat dari Allah. Nah itu perbedaannya. Bagaimana Bapak Ibu datang kepada Yesus? Kita menganggap Yesus itu sebagai apa? Kalau sebagai guru ya, wah pengajarannya begini-begini amat. Udahlah nggak usah. Misalkan. Cari channel lain lah yang bagus. Jadi yang cari yang khotbah-khotbah yang menyenangkan. Yang bisa kita sharingkan sebagai guru biasa. Tapi kalau sebagai juru selamat, Tuhan, aku mau engkau bentuk. Nah, coba hati Bapak Ibu semua. Menurut Bapak Ibu, Yesus siapa? Siapa Yesus menurut Bapak Ibu? Bukan menurut orang lain, tapi menurut Bapak Ibu. Sambil dipikirkan, saya akan membagikan lagi. Nah ini yang ajaib tuh, Tuhan Yesus ketika menjawab Nikodemus, dia bicara sama Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Tapi kepada wanita Samaria, dia nggak bilang itu. Dia bilang, ya seperti tadi tuh, menurut Nikodemus, Yesus bicara tentang perjanjian lama terus. Yesus berbicara tentang perjanjian lama, karena dia tahu, Nikodemus paham tentang Alkitab. Tapi begitu dia ketemu sama
orang wanita Samaria, dia bicara tentang air hidup yang sehari-harinya. Beda. Nikodemus menganggap dia sebagai guru. Wanita Samaria itu menganggap dia sebagai juru selamat. Itu yang membedakan. Jadi Tuhan itu menggunakan apa yang ada di hadapan kita untuk berbicara sama kita. Supaya kita ngerti. Supaya kita ngerti bahwa dia adalah juru selamat. Menurut hukum Taurat, lebih mengedepankan kekudusan. Tapi menurut, kalau kita menganggap Yesus sebagai juru selamat, dia mau dianggap sebagai kasih. Berbeda. Jadi Alkitab berbicara banyak tentang pelayanan Tuhan Yesus. Berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus di mana orang-orang dapat berbicara sama Tuhan Yesus dengan bebas. Benar gak? Kalau menurut hukum Taurat, kalau Tuhan Yesus memegang hukum Taurat, orang yang pendarahan, wanita yang pendarahan berani megang gak? Gak berani. Kalau menurut hukum Taurat, wanita pendarahan yang memegang jubah Yesus, dia harus dilempari batu sampai mati. Berani gak? Tapi kenapa wanita pendarahan itu berani? Karena dia sudah merasakan kasihnya. Sama seperti orang kusta. Kalau Tuhan Yesus memegang hukum Taurat dan mengajarkan hukum Taurat terus, berani nggak orang kusta itu dekat sama Tuhan Yesus? Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Berani nggak dia? Nggak berani. Karena apa? Karena begitu dia dekat aja, menurut hukum Taurat, dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Itu menurut hukum Taurat. Tapi kenapa mereka berani ketemu sama Tuhan, dekat sama Tuhan? Kenapa mereka berani dekat sama Tuhan? Mungkin yang orang kusta tadi, dia belum pernah disentuh orang ya. Udah lama dia gak disentuh, mungkin dia punya istri, punya anak, dan udah lama gak disentuh. Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Terus jawab Yesus apa? Aku mau. Dia gak ragu tentang kemampuannya. Tapi dia ragu akan kemauannya Yesus. Mau nggak ya gitu. Tapi dia tahu Yesus mampu. Begitu Yesus tahu, dia menjamah. Bayangin, deket aja nggak boleh, Tuhan Yesus menjamah. Itu menurut hukum Taurat, Yesus jadi kotor, najis nggak? Najis. Kenapa Yesus lakukan itu? Menurut hukum Taurat, Yesus jadi najis. Kenapa Yesus melakukan itu? Dia memegang orang kusta itu, aku mau. Mungkin orang kusta ini belum pernah dipegang, belum pernah disentuh sama orang manusia. Dia dikucilkan, belum pernah disentuh. Tapi ada seorang pribadi yang mau menyentuh dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika juga orang kusta itu sembuh. Tapi menurut hukum Taurat, Yesus menjadi najis. Benar gak? Nah ini perbedaannya. Tuhan datang ke dunia, dia gak mau, dia tuh mau kita itu mengenal dia bukan tentang kekudusannya. Tuhan tuh kudus, amin? Amin, 3 kali lebih kudus. Nah, 3 kali lebih kudus. Nah, kudus gitu. Kudus, Tuhan tuh kudus, amin. Tapi dia lebih pengen kita mengenal dia sebagai kasih. Dia lebih pengen dikenal sebagai kasihnya dan kasih karunia-Nya. Dia pengen dikenal sebagai itu. Makanya dia bergerak, pelayanannya bergerak di antara orang berdosa. Dia bergerak dengan orang berdosa. Makanya orang Farisi dia tanya gini, kenapa dia bergaul sama orang berdosa? Kalau dia bergaul sama orang dosa, dia jadi najis. Benar gak? Tapi Tuhan bergerak di antara orang berdosa. Pelayanannya gak melihat itu. Pelayanannya bergerak di antara orang berdosa. Malah di antara orang Farisi, dia gak suka tuh. Dia pernah bilang sama kumpulan orang Farisi, kalau kamu gak meninggalkan ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, kamu gak akan bisa diterima di kerajaan Allah. Dia bilang sama mereka seperti itu. Tapi sama orang-orang berdosa dia gak pernah nuntut apa-apa. Sama orang Farisi dia tuntut banyak hal. Karena dia tahu, dia mengerti
Dia menjadikan dia sebagai guru, bukan juru selamat. Tapi sebaliknya, kepada orang-orang yang berdosa, dia nggak menuntut banyak hal. Dia hanya menuntut kita mau. Dia hanya menunjukkan kasih-Nya. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar itu pada kita. Nah jadi Tuhan tuh pengennya seperti itu. Pernah ingat enggak? Pernah ingat tentang kalau kita bicara soal kekudusan ya? Pernah ingat cerita-cerita di Perjanjian Lama? Di Perjanjian Lama ketika orang atau nabi ketemu Tuhan, apa yang respon pertama orang itu? Respon pertama orang itu adalah, mati aku, jauhlah daripadaku, aku orang berdosa. Bener gak? Ketika malaikatnya aja datang sama dia, aduh celaka, mati aku, karena aku orang berdosa. Dia tahu kekudusan Tuhan, itu malaikatnya baru. Kalau Tuhan langsung datang menampakkan diri sama dia, mati beneran. Tapi begitu malaikatnya datang, malaikatnya aja nih, nabi-nabi langsung bilang, mati aku, jangan dekat sama aku orang berdosa. Jangan dekat. Seperti Manoa, istrinya, bapaknya Simpson. Celaka kita mati, karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Itu respon akan kekudusan Tuhan. Amin. Tuhan kudus. 3 kali lebih kudus. Kuduslah Tuhan. Itu di Perjanjian Lama. Semua orang yang ketemu sama Tuhan bilang celaka. Mati aku karena aku gak kudus. Minggu lalu Pak Sunardi udah cerita tentang bagaimana imam masuk ke dalam Maha Kudus dan mati. Ada yang kalau kudus ya hidup, kalau enggak mati, ceklek, tarik gitu. Saking kudusnya Tuhan. Tapi kenapa di Perjanjian Baru berbeda? Apakah Tuhan menjadi lembek? Apakah Tuhan menjadi kompromi? Enggak. Apakah Tuhan berbeda sama yang dulu? Enggak. Tuhan kita sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi Tuhan pengen dikenal di dalam kasih-Nya, di dalam aspek kasih-Nya dan kasih karunia-Nya. Maka dia bergaul sama orang-orang berdosa, dia lebih senang. Dia bergaul sama orang-orang berdosa dan bilang, engkau dikasihi sama Tuhan. Itu perbedaannya. Ceritanya begini, contohnya ya, ini di kitab Injil, ya. Masih ingat ketika Tuhan datang sama Petrus untuk pertama kalinya? Masih ingat? Petrus lagi apa? Waktu Tuhan datang kepada Petrus, pertama kalinya. Petrus lagi bawa perahu. Ingat? Lagi bawa perahu, lagi mancing, lagi menjala ikan seharian. Tapi nggak dapat apa-apa, benar? Gak dapat apa-apa. Terus Tuhan Yesus masuk ke dalam perahunya Petrus dan berkhotbah di situ. Di Danau Genesaret. Dia berkhotbah. Setelah khotbah dia bilang sama Petrus, Petrus jalalah ikan. Benar? Begitu Petrus menjala ikan, dia dapat banyak. Dia banyak dapat ikan. Ketika dia banyak dapat ikan, dia melihat sekeliling. Oh, dia melihat Yesus. Terus apa respon Petrus untuk pertama kalinya Petrus ketemu sama Tuhan? Tuhan, menjauhlah daripadaku, aku orang berdosa. Benar nggak? Dia masih seperti itu. Itu pertemuan pertama Petrus dengan Yesus. Dia bilang, Tuhan, menjauh daripadaku, aku orang berdosa. Dia tahu kekudusannya Tuhan. 3,5 tahun berjalan, 3,5 tahun berjalan, dia hidup sama Tuhan Yesus. 3,5 tahun dia hidup sama Tuhan Yesus. Pertama kali Petrus ketemu sama Tuhan, apa yang dirasakan Petrus? Kekudusannya atau kasihnya? Kekudusannya. Petrus tahu bahwa Allah itu kudus. Makanya ketika dia ketemu sama Tuhan,
langsung dia bilang, Tuhan jauh daripadaku. Malah tersungkur. Kalau di perjanjian lama ada yang tersungkur, ada yang Tuhan jangan mendekat, aku orang berdosa. Sama yang dialami Petrus. Ketika dia ketemu sama Tuhan untuk pertama kalinya, respon dia seperti itu. Tuhan jauhlah daripadaku, aku orang berdosa. Jauhlah daripadaku, aku orang berdosa. 3,5 tahun berjalan bersama Tuhan Yesus. Dia berjalan sama Tuhan Yesus, dia bertumbuh. Benar? Dia bertumbuh sampai akhirnya satu titik aspek dia harus lebih bertumbuh lagi. Pada saat kapan? Pada saat malam Paskah. Malam Paskah tahu Tuhan Yesus ditangkap. Tapi sebelum ditangkap dia bilang sama Petrus. Si Petrus bilang gini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di depan murid-murid yang lain, bayangin. Di depan muka murid-murid yang lain dia bilang gini. Tuhan, sekali-kali aku gak akan meninggalkanmu. Engkau kemana aku akan ikut. Aku akan mati untukmu. Gitu. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Petrus bilang gitu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan benar gak? Benar. Petrus tuh menyangkal sambil berkutuk lagi. Menyangkalin Tuhan Yesus. Nah, saya senang di ayat di kitab Lukas disebut gini. Ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, apa yang dilakukan Yesus? Dia memandang Petrus sembari berkata, dalam pandangannya itu Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus bilang gini, Petrus, sekalipun kau menyangkal aku tetap mengasihimu. Dan aku berdoa supaya kamu kuat dan tetap diselamatkan. Dan setelah kamu diselamatkan, nanti kamu akan menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Benar? Petrus mendapat itu, dia langsung menangis. Dia lihat, aduh Tuhan. Dia langsung menangis, dia kabur. Sama seperti Yudas, dia kabur, menangis, menyesal. Menangis. Nah, ya Petrus menangis, benar? Itu aspek yang dia harus bertumbuh. Padahal 3,5 tahun dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Yesus disalib, kemudian 2 minggu setelah dia mati, setelah Tuhan Yesus mati, 2 minggu kemudian Tuhan Yesus menampakkan lagi ke Petrus. Benar nggak? 2 minggu setelah kematian Yesus, Tuhan Yesus menampakkan diri ke Petrus di kondisi yang sama, walaupun danaunya beda. Tadi danau Genesaret, sekarang danau Galilea. Dan kondisinya sama. Tuhan Yesus bilang sama si Petrus ini bilang sama teman-temannya, ayo kita menangkap ikan. Petrus ini pemimpin sejati ya. Dia bilang sama murid-murid yang lain, ayo kita menangkap ikan. Murid-muridnya mau nggak ngikutin? Mereka ngikutin. Jadi pemimpin sejati banget nih Petrus. Waktu dia menangkap ikan nggak dapat-dapat, Tuhan Yesus lihat di kejauhan. Hai anak-anak, adakah makanan di sini? Mereka jawab, tidak ada. Terus Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di kanan, sebelah kanan perahu. Mereka taat. Mereka nebarin jala. Begitu nebarin jala, apa yang didapat? Banyak ikan dapat. Terus Yohanes mengetahui. Yohanes sadar bahwa itu adalah Yesus. Ketika Yohanes sadar bahwa itu adalah Yesus, Petrus langsung jebur. Dia tanggalkan semua pakaian, dia jebur. Padahal perahunya belum sampai ke darat. Dia nanggalin Tuhan Yesus gitu. Beda nggak pertemuan pertama sama Tuhan sama pertemuan setelah 3,5 tahun? Kalau Petrus masih menganggap aspek kekudusan lebih utama, apa respon dia kepada Tuhan Yesus ketika ketemu? Bukannya mendekat, malah kabur. Malah kabur. Tapi ini kenapa mendekat?
Kenapa 3,5 tahun setelah Petrus berubah? Bahkan setelah menyangkal, dia berubah terus, dia mendekati Tuhan Yesus. Tuhan, dia paling semangat tuh. Jebur gitu, jebur. Tuhan, wah seperti anak sama bapaknya gitu ya. Ini Tuhan, oh ini Tuhan gitu. Nah, di Alkitab, di Injil, kitab Injil memang nggak disebut ya pertemuan Petrus dengan Yesus. Tapi di 1 Korintus 15 ayat 5 coba. 1 Korintus 15 ayat 5, ternyata setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, itu terjadi pertemuan pribadi dengan Yesus sebelum murid-muridnya. 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu siapa? Petrus. Kefas itu Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Tapi di kitab Injil itu nggak dicatat pertemuan pribadi Tuhan Yesus dengan Petrus. Jadi ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dia menangis, dia nggak menyesal terus gantung diri, enggak. Petrus ketika menyangkal jatuh dalam dosa, dia nggak menyangkal diri, dia nggak menyesal terus gantung diri. Tapi Petrus, dia pasti mengingat-ingat Tuhan Yesus berkata waktu itu, dan dia tahu pandangannya Tuhan Yesus bahwa dia mengasihinya terus. Itu yang menguatkan Petrus, dan akhirnya Roh Kudus membuat pertemuan pribadi. Ingat, pertemuan pribadi yang tersembunyi antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Gak ada yang tahu, gak ada yang mencatat. Kitab Injil gak mencatat, hanya di Korintus dicatat. Sebelum menunjukkan kepada 12 murid, dia menunjukkan diri dulu kepada Petrus. Itu pertemuan pribadi Petrus dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Itu yang mengubahkan Petrus. Dia nggak seperti Yudas gantung diri. Tapi dia malah, dia Tuhan Yesus, dia jebur. Kayak ketemu sama bapaknya. Kok bisa dari Petrus yang dulu jauhlah daripadaku, aku orang berdosa, malah sekarang dia mendekat seperti anak kepada bapaknya. Aspek apa yang disadari Petrus? Kekudusannya? Bukan. Tapi kasihnya dan kasih karunia-Nya itu yang mengubah Petrus, itu yang menyadarkan Petrus. Aspek itulah yang disadari Petrus. Kasihnya Tuhan, kasih karunia-Nya. Makanya dia jebur dan ketemu sama Tuhan. Tuhan, lebih daripada murid-murid yang lain dia jebur gitu. Karena dia tahu dia udah menyangkal 3 kali. Bayangin, pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, itu belum khotbahnya, itu baru pendahuluan. Seperti biasa itu adalah rotinya. Sekarang saya khotbahkan. Sekarang adalah saya khotbahkannya. Jadi kita sudah mengenal bahwa Allah itu kudus. Amin. Kudus, kudus, kudus. 3 kali lebih kudus. Tapi dia lebih senang dikenal dalam aspek kasihnya dan kasih karunia-Nya. Tuhan tuh pengen dikenal di dalam aspek kasihnya dan kasih karunia-Nya. Makanya dia berkumpul dengan orang berdosa dan menunjukkan kasihnya. Sama orang berdosa dia nggak menuntut banyak hal. Tapi sama orang Farisi dia menuntut banyak hal. Di dalam Alkitab dituntut banyak hal. Bahkan sampai orang Farisi nggak bisa melakukannya. Nah, Allah itu kudus. Tapi di Alkitab didefinisikan sebagai kasih. Allah itu kudus. Allah itu nggak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Allah itu tetap kudus. Ini menjadi gambaran. Sebetulnya ada 3 perumpamaan, tapi saya ambil 2 perumpamaan aja. Perumpamaan pertama, Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Nah ini Tuhan mengumpamakan kita tuh sebagai domba dan dia sebagai gembala. Ini arti dari kasihnya dan kasih karunia-Nya.
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi ada dua kelompok. Selanjutnya langsung aja mereka. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesaat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, ada yang menangkap di situ. Apa yang dilakukan domba itu sehingga dibilang ada pertobatan? Apa yang dilakukan domba itu? Saya nggak melihat apa-apa tuh. Domba itu nggak melakukan apa-apa, benar nggak? Domba itu melakukan apa? Dia nggak melakukan apa-apa. Saya hanya melihat gembala yang baik meninggalkan 99 domba yang lain. Di situ dibilang gembala yang baik pergi. Gembala yang baik pergi mencari. Gembala baik menemukan. Gembala baik meletakkan di atas punggungnya yang kuat. Sehingga domba itu nggak perlu berjalan lagi. Domba yang baik membawanya pulang. Dan domba yang Gembala yang baik mengadakan perayaan. Gembala yang baik bersuka cita, di mana domba yang tadi sudah bertobat. Kira-kira apa yang dilakukan dombanya sehingga bertobat, dikatakan bertobat? Apa yang dilakukan domba itu sehingga dikatakan bertobat? Gak ada. Domba itu gak melakukan apa-apa. Apa yang dilakukan? Domba itu hanya berkenan di bawah. Merelakan dirinya di bawah. Berkenan di bawah. Ketika melihat gembala dia gak menjauh. Tapi dia berkenan di bawah. Kenapa dia dibilang bertobat? Aneh nggak? Tuhan di perumpamaan ini dibilang domba itu mengalami pertobatan. Domba itu mengalami pertobatan, bayangin. Padahal yang dilakukan domba itu nggak ada. Dia hanya berkenan di bawah. Dia berkenan di bawah sama gembalanya, di pundaknya. Mungkin dombanya kalau nggak berkenan nih, dia akan geser gitu. Tapi apa yang dilakukan dombanya? Dia rest. Dia istirahat. Dia nggak melakukan apa-apa. Tapi gembalanya yang membawa dia. Gembalanya yang membawa dia pulang. Dombanya melakukan apa? Nggak melakukan apa-apa. Yang membawa pulang siapa? Gembalanya. Yang capek siapa? Gembalanya. Dombanya ngapain? Gak melakukan apa-apa. Sampai di rumah bahkan dia taruh dombanya, terus dia undang sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya dan bersuka cita. Mungkin makan kambing, mungkin makan apa gitu. Harganya lebih dari 1 domba. Bayangin kayak gitu. Panggil sahabat-sahabatnya bersuka cita. Karena dombanya sudah ditemukan. 1 domba sudah ditemukan. Dombanya kemudian disebut dia mengalami pertobatan. Apa yang dilakukan domba sehingga dikatakan mengalami pertobatan? Karena dia tadi berkenan di bawah. Dia merelakan dirinya untuk berada di pundak gembalanya. Dan dia berkenan untuk dibawa pulang. Dan sampai di rumah, 1 orang berdosa bertobat, seluruh surga bersuka cita. Amin. Domba ini melambangkan kita.
satu domba diketemukan, dia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, mengadakan pesta, mengadakan sukacita. Bahkan mungkin harganya lebih daripada satu domba gitu. Tapi dia ngadain pesta gitu. Itulah Tuhan kita. Itulah kenapa Tuhan ngasih perumpamaan ini. Karena dia mau dikenal dalam aspek kasihnya dan kasih karunia-Nya. Bukan dalam aspek kekudusannya. Kekudusan itu menuntut banyak hal. Tapi kasihnya, kita hanya perlu berkenan dibawa sama gembalanya. Melakukan apa? Gak melakukan apa-apa. Cuma-cuma. Gampang gak? Gampang buat kita. Tapi gak gampang buat Tuhan. Gak gampang buat Bapa. Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Itu gak gampang. Tapi kita gampang gak? Domba itu gampang gak? Gampang. Tapi gak gampang buat Bapa. Gak mudah buat Bapa. Bapa melihat anaknya tergantung di antara surga dan bumi. Tergantung di tengah-tengah 6 jam. Tergantung. Gak gampang buat Bapa. Tapi buat kita itu gampang. Buat kita itu gampang. Saya kalau bicara soal ini, kadang-kadang Tuhan siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku dianggap layak. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan tuh datang menebus kita. Dia datang menggenapi hukum Taurat. Dia menebus hutang kita, benar? Dia menebus hutang kita. Allah itu kudus dan adil, amin. Bapa itu kudus dan adil. Setelah kita dilunasi, dibayar, kita perlu membayar lagi nggak? Kalau kita perlu membayar lagi, artinya Tuhan nggak adil dong. Dia udah dibayar lunas loh. Bapak itu udah dibayar lunas sama anaknya. Udah dibayar lunas di kayu salib. Kita tuh udah dibayar lunas. Kalau kita membayar lagi, seolah-olah menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kali, adil nggak Tuhan? Nggak adil. Nangkep nggak? Kalau kita sudah dibayar, kita tuh sudah lunas. Kalau kita membayar lagi, jadi double dong bayarannya. Kalau kita double bayarannya, jadi seolah-olah Tuhan tuh nggak adil dong. Nggak kudus jadinya. Karena itu, Tuhan itu sudah menghukum kita atas dosa-dosa kita di kayu salib. Dia merelakan anaknya untuk menebus kita di kayu salib. Gampang, gampang. Mudah buat kita, tapi nggak mudah buat Bapak. Contohnya gini aja. Suami-suami, bapak-bapak kalau membelikan mutiara atau permata ke istrinya, istrinya ulang tahun nih, kita belikan permata yang mahal gitu. Istrinya menerima dengan gampang nggak? Gampang, terima, seneng dia. Tapi yang berat siapa? Suaminya. Dia harus merogoh koceknya dalam-dalam gitu untuk membelikan mutiara. Yang berat itu suaminya. Tapi istrinya tinggal terima aja. Jadi itu menjadikan Allah kudus dan adil karena sudah dibayar lunas di kayu salib. Nah, saya akhiri dengan ini. Perumpamaan anak yang hilang. Satu perumpamaan terakhir sebelum saya mengakhiri. Masih ada 10 menit. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Langsung saja di Lukas 15 ayat 17 dan 24 sampai 24. Lukas 15 ayat 17 sampai 24. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada lagi perumpamaan tentang dirham yang hilang. Tuhan Yesus tuh membuat 3 perumpamaan, tapi saya ambil 2 aja. Lalu ia menyadari keadaan ini, langsung singkat aja ya, karena semua udah tahu kan tentang perumpamaan anak yang hilang kan. Udah tahu lah ceritanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini pikiran dari si anaknya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Ini baru di bayangannya, di dalam pikirannya. Dia lagi berandai-andai, belum terjadi. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapak.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini baru di bayangan. Maka bangkitkah ia dan pergi. Nah ini baru, dia bangkit dan pergi. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihat, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Anaknya sempat nggak bicara? Belum. Bapaknya sempat nggak? Menurut hukum Taurat, anak yang durhaka, dia harus dibawa ke pintu gerbang dan dilempari sampai mati. Tapi kenapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini? Malah bapaknya berlari dan memeluk dia. Kondisi anaknya kotor atau bersih? Kotor. Kondisi anaknya sudah mandi belum? Belum. Lapar nggak? Lapar. Tapi bapaknya memeluk dia. Itulah gambaran sebagai bapak. Bapaknya bicara apa sama anaknya? Ya anakku jangan lakukan itu lagi ya gitu. Enggak. Bapaknya enggak bicara apa-apa. Anaknya bicara. Kalau di ayat selanjutnya anaknya bicara, Bapak maafkan aku jadi orang upahan aja lah, aku jadi budak Bapak aja lah. Aku nggak usah, aku jadi orang bayaran aja lah. Bapaknya bilang apa? Dia nggak bilang apa-apa. Dia lihat anaknya datang aja dia udah suka. Dia langsung peluk. Dia peluk, walaupun anaknya masih kotor, dia peluk. Ayo pakaikan cincin, ayo pakaikan baju, ayo kita berpesta, ayo panggil semuanya, kita pesta. Kita pesta. Itu gambaran sebagai Bapak kita yang di surga. Itu mau menunjukkan kekudusannya atau menunjukkan kasihnya dan kasih karunia-Nya. Mana? Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya. Allah itu kudus, amin. Tapi Tuhan sudah menebus di kayu salib. Kita sudah lunas dibayar. Ini anak ya, ini cerita tentang anak, bukan cerita tentang budak. Anak itu ceritanya tentang ya seorang anak, udah jadi anak gitu. Pertanyaannya, kalau anak itu nggak balik sama bapaknya, kira-kira anak itu diselamatkan nggak? Kalau anaknya nggak balik sama bapaknya, anaknya diselamatkan nggak? Nah, kenapa iblis bermain-main di pikiran kita? Dia bermain-main mengintimidasi kita. Kamu nggak layak, kamu orang berdosa, kamu nggak layak, kamu udah dosa, kamu nggak layak, kamu nggak layak. Kenapa? Supaya kita tuh nggak mau datang kepada Bapa. Supaya kita tuh nggak mau balik kepada Bapa. Supaya dia menjauh, aku orang berdosa, aku nggak layak dah. Aku udah lakukan dosa aja lagi. Sampai akhirnya dia menjual imannya dengan menikah dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Dia menjual imannya untuk naik promosi. Sehingga dia menyepelekan kasih karunia Tuhan. Dia menyepelekan kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya dia berkeyakinan berbeda. Dan akhirnya dia tidak percaya lagi kepada kasih karunia Tuhan. Terlalu gampang. Ya gampang buat kita, tapi nggak mudah buat Bapak. Terlalu gampang. Di sini lebih rasional. Aku di sini aja. Akhirnya dia menjual imannya. Itu yang iblis mau. Itu yang iblis bermain-main sama pikiran kita. Satu ayat terakhir. Itu yang kita harus metanoia. Saya balik lagi ke domba tadi. Domba tadi bukan hanya membuat dirinya rela berkenan dibawa, tapi dia ada perubahan sebetulnya dalam pikirannya. Ada perubahan metanoia terjadi dalam pikirannya. Apa pertumbuhan sesungguhnya? Adalah perubahan pikiran. Perubahan pikiran di mana kita tuh menyadari terus bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah itu mengasihi kita. Tapi Kak,
Kalau aku sudah merdeka, aku boleh dong jatuh dalam dosa. Jangan main-main sama kemerdekaanmu. Jangan dipermainkan lah. Khawatirnya nanti semakin di dalam dosa, semakin kita terintimidasi, semakin kita menganggap enteng keselamatan itu, semakin kita anggap enteng kasih karunia itu, dan akhirnya kita anggap enteng Bapa. Kita anggap enteng kasih karunia dan akhirnya kita meninggalkan iman kita. Itu yang iblis mau. Nah, ayat terakhir. Galatia 5 ayat 4. Ini menutup sharing firman saya. Galatia 5 ayat 4. Iblis tuh pengennya seperti ini. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini yang iblis mau. Ini yang iblis mau, supaya kita membayar lagi apa yang udah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini yang iblis mau. Supaya apa? Supaya kita lepas dari kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita menjual iman kita. Supaya kita apa? Supaya kita memandang remeh kasih karunia-Nya. Dan sudahlah, aku sini aja lebih rasional. Sudahlah, ini cakep nih, ini cantik nih, jadi istri, jadi suami, dan dia meninggalkan imannya. Itu yang iblis mau. Sekali kita lepas dari Kristus, itu gak bisa balik lagi loh, kata si Yudas, kitab Yudas kalau gak salah. Gak bisa balik lagi loh. Jadi, apa yang mau saya sampaikan di sini? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi kita harus berkenan di bawah. Kita harus berkenan mendekat sama Tuhan, ketemu sama Tuhan, kerinduan sama Tuhan. Kita harus berkenan mengalami perjumpaan sama Tuhan secara pribadi. Seperti Petrus berjumpa secara pribadi dengan Yesus di tempat yang tidak dicatat di Alkitab. Kefas bertemu sama Tuhan sebelum murid-murid yang lain. Dia mengalami perubahan, pertumbuhan. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Tetap hidup di bawah kasih karunia. Nanti buah-buahnya akan mengikuti. Buah-buah pertobatan itu akan mengikuti kita. Kalau kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu ada dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Buat kami itu gampang. Buat kami itu mudah. Tapi kami tahu nggak mudah bagimu. Tapi kami tahu Engkau mengorbankan banyak hal untuk menebus dosa-dosa kami, menjadikan kami layak. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar tentang aspek kekudusan dan kasih-Mu. Engkau kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Kami dengan darah anak domba, kami berani masuk dalam tempat kudus-Mu. Seperti Petrus berlari mendapatkan Yesus. Seperti Petrus bertemu dengan Tuhannya di tempat yang tersembunyi secara pribadi. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Supaya kami boleh mengalami perjumpaan bersama-Mu. Perjumpaan secara pribadi. Dan kami menganggap Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Terima kasih buat penyelamatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang hidup di bawah kasih karunia berkata, amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Mas Andre. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Saya harus menyampaikan ini saudara. Ada dua hal yang Pak Niko sampaikan kemarin. Sebelum saya doa berkat. Masih kita tahun 2023. Pak Niko katakan perhatikan dua hal. Yang pertama, hormati orang tuamu. Ya, ada anak muda di sini. Hormati orang tuamu. Pak Niko katakan, saya juga ngomong di sini bukan karena saya bapak rohani di sini untuk mau dihormati. Enggak, saudara. Ya. Yang kedua, dikatakan, mari kita menerima second chance. Kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kita semuanya. Terima kasih Mas Andre, firman Tuhan yang luar biasa. Kesempatan yang kedua, saya katakan, selalu ada bagi kita semuanya. Ya. Kepada Tuhan Yesus meninggalkan dombanya 99. Dia mencari satu yang terhilang. Pada saat dia dapatkan, saudara. Kalau kita sebagai manusia, apa yang kita lakukan? Kalau kita berbicara hukum Taurat, apa yang kita katakan? Makanya gue bilang, jangan pergi-pergi. Makanya kamu gini, kamu begitu. Mungkin kalau kambing, kita ambil sabuknya, ditarik diikat di lehernya, ditarik. Kambingnya ngerakit, ditarik. Tapi kita lihat di sini, Tuhan tidak lakukan itu. Dia gendong, dia taruh di pundaknya. Seperti Gomer pada saat Hosea, Tuhan memerintahkan, cari dia dan cintai dia kembali. Pada saat dia cari, saudara, dia cari dan dia menemukan engkau. Dia mau menyatakan kasihnya bagimu. Dia menyatakan kasihnya yang luar biasa. Dia kesempatan yang kedua bagi kita semuanya. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Dengarkan suara Tuhan bagimu pagi hari ini. Amin. Amin. Tuhan tidak, kamu nggak tahu nggak? Ini kamu tahu di daerah saudara Timur Tengah di sana malam itu dinginnya karu-karuan. Kamu nggak tahu nggak? Saya sudah payah doain kamu. Saya sudah bayar ini, sudah bayar itu. Saya sudah berdarah-darah atas kayu salib. Kamu nggak mau terima saya. Tuhan tidak katakan itu. Bahkan Tuhan taruh di pundaknya, pada saat dia taruh di pundaknya, dia katakan ini makanya kamu sembarang banget makan. Saya berarti nih ngangkatin kamu. Dia tidaklah katakan itu semuanya. Dia katakan dia mengendong kita dengan bersuka cita. Dia katakan kepada Hosea, cari dan cintai lagi dia. Pagi hari ini cinta Tuhan turun bagi kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama saudara mengakhiri tahun 2022 ini dengan menyatakan cinta kita yang lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin saudara. Ya, Galatia tadi Mas Andre sampaikan saudara ya. Dikatakan kita akan terpisah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Christ is no effect. Salibnya tidak ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mau nggak hidupmu tanpa salib? Saya nggak mau, saudara. Karena hidupan saya dimulai dari salib Kristus. Amin. Mari saudara, saya katakan, mari kita mau hargai orang tua kita. Nah yang kedua, jangan tinggalkan the second chance. Tuhan datang untuk mencari kita, menemukan kita. Dan bukan hanya itu, dia mau mencintai kita kembali. Amin. Kita bangkit sama-sama berdiri. Haleluya. Rasakan kasih Tuhan, saudara. Oh, nama siapapun engkau. Haleluya. Oh, kalau begitu kita nggak usah hidup dalam kekudusan, Pak. No. Kalau kamu dalam hidup kasih Tuhan, nggak mungkin kamu tidak hidup dalam kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan ada dalam hidupanmu, nggak mungkin kamu mau menyakitkan hati Tuhan. Kalau kamu dalam kasih karunia Tuhan, nggak mungkin kamu tidak hidup dalam kekudusan Tuhan.
Pasti kau hidup dalam kekudusan Tuhan. Yuk dengarkan suara Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Hamba Tuhan sekeras Benny Hinn pun, saudara, dia menerima second chance. Mari masing-masing kita lihat, saudara, kasih Tuhan dalam kehidupannya. Terima. Terima kasihnya begitu besar. Jangan keras hatimu. Dia terlalu mengasihi kita semua. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. The goodness of God lead us to repentance. Terima kasih. Sekali lagi saya merasakan kasih Tuhan begitu besar, saudara. Haleluya. Ya nama saya merasakan ada tangan Tuhan sedang memeluk engkau. Ada tangan Tuhan yang sedang memeluk engkau. Rasakan kehangatan kasih-Nya. Enggak usah buru-buru, saudara. Tuhan mau seperti Petrus. Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan di dalam kasih-Nya yang sempurna. Mungkin di luar sana kan engkau tidak layak. Engkau orang berdosa. Engkau miskin. Tapi Tuhan mau menjemput engkau. Tuhan mau memeluk engkau. Haleluya. Tuhan mau menghadapkan wajahnya bagi. Oh my Lord, you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I sing of the good. Sekali lagi rasakan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan keluargamu, di dalam kesehatanmu, di dalam mata pencaharianmu dalam usahamu, dalam sekolahmu, dalam pendidikanmu. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di tangan hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah-Nya.
memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semua. Menyinari kita semuanya, menghadapkan wajah bagi kita semua, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semua. Memberikan shalom, damai, sejahtera bagi semua yang kita sayangi, yang kita cintai. Membuat apa yang kita perbuat semuanya Tuhan buat berhasil dalam pendidikan, sekolah, usaha, pekerjaan, keluarga, apapun yang kita kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita semua dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, menjauhkan kita semuanya dari tekanan, depresi, menjauhkan kita semuanya dari tekanan dunia, memberikan kebebasan, sukacita, damai sejahtera. Menjauhkan kita semua dari segala macam kuman bakteri, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus. Semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dari Bapa. Di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan intim Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini dan di sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang disayang Tuhan, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tanggal 18 Desember kita ibadah Natal ya jam 6 sore.